bagaimana sih cara menghilangkan noda minyak dari pakaian dan noda yang membandel. Halo sobat, berjumpa lagi di channel saya, yaitu channel tentang tutorial membahas usaha laundry. Bagaimana kabar para sobat? Mudah-mudahan usahanya berjalan dengan baik dan semoga rezekinya makin bertambah. Topik kita kali ini sobat, yaitu membahas tentang bagaimana sih cara menghilangkan noda minyak dari pakaian dan noda yang membandel. Dimana kemarin sobat ada yang bertanya bagaimana sih cara menghilangkan noda minyak di pakaian dan noda membandel di pakaian, karena baju pelanggan saya yang satu ini kerjanya di rumah makan. Nah, kira-kira seperti itulah pertanyaannya sobat. Dulu saya sudah pernah membuat teori atau cara bagaimana menghilangkan minyak dari pakaian ya, maupun itu minyak seperti yang dikatakan ibu ini yang kerja di warung makan, walaupun minyak oli, walaupun minyak apapun ya yang menempel di pakaian, saya sudah pernah membuat caranya. Salah satu contohnya yaitu di video ini, nanti saya buat linknya di deskripsi bagaimana cara saya menghilangkan minyak atau noda minyak di pakaian. Nah, tapi pada intinya di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya dengan cara sederhana saja. Nah, kebanyakan kita sebagai pengusaha laundry itu memasukkan pakaian itu secara langsung. Walaupun kita tahu udah pakaian itu berminyak, langsung dimasukin ke mesin cuci. Sebenarnya itu tidak boleh. Kalau memang kita sudah mengetahui pakaian itu ada minyak atau noda minyak, itu tidak boleh langsung kita masukkan ke dalam mesin cuci. Nah, yang pernah atau yang sering saya lakukan dengan cara pertama yaitu sebelum kita masukkan dalam mesin cuci, kita tuang dulu deterjen ke titik-titik di mana noda minyak itu yang menempel di pakaian. Nah, atau cairan deterjen kita tuang atau kita tetes di beberapa minyak yang ada di pakaian. Nah, tapi jika nodanya merata, lebih baik kita rendam secara manual di luar atau di dalam ember dengan menggunakan deterjen supaya minyaknya lepas dulu, baru kita masukkan ke dalam mesin cuci. Nah, tetapi masih banyak banget istilahnya ya, memang kita kadang-kadang banyak juga yang dikejar waktu. Banyak banget kita sebagai pengusaha laundry itu di situ datang pakaian pelanggan langsung masuk semua ke mesin cuci. Nah, sebenarnya ini sobat, kalau menurut saya pribadi ya, di sini perlu kita mengetahui jenis pakaian. Maksudnya gimana ya? Contoh, kita menerima pakaian dari seorang pelanggan, kita harus mengetahui pakaian dari pelanggan yang satu ini kotorannya gimana sih, apakah dia memang pekerja kantoran atau tidak. Nah, kalau pekerja kantorannya dia itu bisa juga langsung kita masukin ke mesin cuci karena tidak seberapa kotor. Nah, tetapi kalau seandainya seperti yang ibu katakan tadi ini, dia sebagai pekerja di warung makan, ya mau tidak mau kita harus pilih dulu. Atau kita jangan masukkan dulu ke mesin cuci, kita rendam dulu. Karena kenapa? Ada noda minyak lah, ada noda istilahnya seperti kunyit lah, banyak. Karena kenapa? Kerja di rumah makan. Ya mau tidak mau kita harus teliti. Nah, makanya di sini kita harus bisa mengenali pakaian dari pelanggan. Nah, jadi kalau seandainya seperti yang ibu katakan tadi ini, bagaimana caranya ya? Kalau menurut saya sih mungkin pasti itu pakaian
di situ diterima langsung dimasukin. Nah, sebenarnya itu tidak bisa. Bahkan yang dari istilahnya bengkel pun saya sudah pernah terima baju mekanik, olinya lumayan banyak. Makanya saya bilang tadi nanti saya tempel bagaimana cara saya. Itu saya melakukannya dengan cukup sederhana saja. Saya mengambil di mana yang ada minyak atau oli, nah di situ saya tuang cairan deterjen. Nah, baru saya balik lagi yang masih ada olinya, saya tuang lagi deterjen. Nah, baru saya masukkan secara khusus di mesin cuci. Nah, tidak saya campur dengan pakaian lain, saya cuci khusus dia. Baru setelah bersih, baru bisa kita seperti tadi itu, olinya memang bersih, hilang dia dengan cara saya seperti tadi. Jadi makanya saya sering melakukan hanya 2 cara yang tadi, yaitu mencampurkan deterjen. Kalau istilahnya dia kelewatan banget noda minyaknya di pakaian, saya merendamnya selama 2-3 jam. Baru setelah itu saya bilas, baru masukkan balik ke mesin cuci. Nah, sebenarnya kalau seandainya mengerjakan itu sih sebenarnya agak gampang. Cuman kebanyakan kita sebagai pengusaha terlampau perhitungan. Dalam arti, spesial banget kita mengerjakan ini. Harga tak seberapa, tapi harus dilakukan dengan cara merendam dulu lah, baru masukin inilah, menghilangkan inilah. Sebenarnya kita tidak boleh seperti itu, sobat. Karena kalau seandainya kita punya pemikiran seperti itu, lama kelamaan disitulah pelanggan itu hasil kerjanya nggak bagus. Nah, kurang memuaskan. Soalnya hasil pakaian saya mengasih laundry dengan masih bernoda minyak, sama saja aroma minyaknya masih ada, tidak bisa hilang. Nah, itulah makanya saya selalu hati-hati. Jadi kita sebagai pengusaha laundry itu tidak boleh terlampau perhitungan. Nah, saran saya, sobat, atau intinya, coba lakukan dengan 2 cara yang saya lakukan tadi itu, yaitu sebelum masukkan ke mesin cuci, coba tuang dia cairan deterjen ke tempat pakaian di mana yang ada noda minyak. Yang kedua, coba rendam secara khusus di luar atau dalam ember dia, supaya minyaknya lepas dulu, baru kita masukkan ke dalam mesin cuci. Walaupun sobat agak kerja yang susah seperti itu, tapi yang paling utama kita harus bisa menjaga kualitas pelanggan kita. Bagaimana dia supaya tetap bertahan mencuci di usaha kita. Kalau hanya istilahnya kita langsung menerima apa adanya saja dan cara kerjanya kurang bagus, di situ pelanggan bisalah saya katakan tidak akan bertahan sebagai pelanggan lama kita di usaha kita laundry sendiri. Oke, sobat, kira-kira sampai itulah penjelasan saya kali ini, yaitu penjelasan tentang usaha laundry atau tutorial usaha laundry. Jangan lupa subscribe, ketik tanda lonceng supaya tidak ketinggalan video saya berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.